Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan saya Ikhlasul Ibnur Rahman Katili dengan NIM A0211911189. Ingin memberikan pendapat saya atau pandangan saya mengenai statement wanita digaji lebih sedikit dibanding pria. Apakah betul? Sebelum masuk ke situ, kita perlu mengetahui dulu apa itu perbedaan upah atau perbedaan gaji. Perbedaan upah atau perbedaan gaji adalah ketika seseorang pekerja mendapatkan upah yang lebih kecil atau lebih besar dibanding teman-teman pekerja lain yang memiliki kualifikasi atau job desk yang sama. Perbedaan upah ini memang sering terjadi. Selain perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan atau orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda, terdapat juga perbedaan upah yang disebabkan oleh ras ataupun warna kulit tertentu. Tetapi yang akan saya bahas di sini yaitu perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, dan mengapa perempuan mendapat upah yang lebih kecil dibanding laki-laki. Perbedaan upah sering terjadi karena individu yang memiliki pengalaman kerja lebih atau melakukan pekerjaan yang sangat berkualitas dapat menerima upah lebih banyak daripada individu yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau fresh graduate yang belum memiliki pengalaman yang banyak di pasar tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, masih ada anggapan bahwa pekerjaan, terutama di sektor formal itu, sebagai pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki dan tidak cocok dilakukan oleh perempuan. Persepsi inilah yang perlu untuk diubah sehingga ada kesetaraan antara wanita dan pria dalam dunia kerja. Ya, yang selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan kesenjangan upah. Kesenjangan upah terjadi ketika ada dua orang atau lebih dalam suatu perusahaan atau organisasi yang melakukan pekerjaan dengan job desk yang sama pada tingkat kualifikasi atau jabatan yang sama, tetapi mendapatkan bayaran gaji atau upah yang tidak sama. Situasi kesenjangan upah seperti ini adalah situasi ilegal atau dianggap juga kegiatan yang diskriminatif. Tetapi walaupun dianggap sebagai kegiatan ilegal dan diskriminatif, kesenjangan upah tetap masih banyak terjadi. Dalam perbedaan upah pasti akan selalu ada faktor diskriminasi, di mana perbedaan upah yang tidak adil dapat menjadi kesenjangan upah. Kesenjangan upah ini mungkin terjadi dalam suatu tim atau divisi, departemen, perusahaan, atau bahkan cabang industri. Dan pekerjaan yang sama biasanya dibandingkan dalam hal kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang sama pula. Dan yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, apakah adil ketika laki-laki mendapatkan upah yang lebih besar daripada perempuan? Menurut suatu penelitian, perempuan di banyak negara rata-rata memiliki upah per jam jauh di bawah rekan kerja laki-laki mereka. Perbedaan upah ini bervariasi, mulai dari 10 hingga 40%. Dibandingkan dan dirata-rata dari seluruh penduduk yang bekerja berdasarkan gender. Secara formal, perbedaan ini dicatat. Tapi apakah ini adil? Tentu tidak. Perbedaan ini tidak selalu adil. Pada prakteknya perempuan tampak lebih sulit untuk mendapatkan upah lebih banyak. Para pekerja perempuan ini memiliki pekerjaan yang lebih banyak. Bukan hanya pekerjaan untuk mencari uang, tetapi perempuan juga memiliki pekerjaan rumah tangga. Belum lagi kasus di mana perempuan terkadang mengalami pelecehan seksual ataupun pelecehan verbal yang dilakukan oleh laki-laki, dan juga itu menyebabkan dampak yang besar pada karir perempuan itu sendiri. Di Indonesia sendiri, menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, bahwa ketimpangan gender masih terjadi dalam hal besaran pendapatan yang diterima antara karyawan perempuan dan laki-laki. Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa secara umum, upah karyawan perempuan di Indonesia lebih rendah 32% dari karyawan laki-laki.
Hal ini diungkapkan oleh Ibu Menteri Keuangan kita saat menjadi pembicara dalam acara Ring the Bell for Gender Equality 2019 dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional. Ibu Sri Mulyani menyoroti pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja, tempat kegiatan usaha, dan juga komunitas. Menurut Ibu Sri Mulyani, secara umum gaji yang lebih rendah tersebut karena adanya anggapan perempuan kurang berkontribusi di tempat mereka bekerja. Padahal beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan penggerak yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada juga statement yang menyatakan kesenjangan upah antar gender meningkat berdasarkan usia. Apakah ini benar? Berdasarkan suatu penelitian, dengan bertambahnya usia, kesenjangan upah antar gender akan semakin meluas. Hal ini disebabkan oleh lebih dari sekedar pendidikan. Karena ini dibuktikan perempuan pada era ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang sama dengan laki-laki, tetapi masih mendapatkan gaji yang lebih rendah dari karyawan laki-laki. Kesenjangan upah disebabkan oleh fakta bahwa perempuan bekerja dengan jam kerja yang kurang dibandingkan laki-laki, dan jam kerja tersebut cenderung mengganggu karir para pekerja perempuan. Sebaliknya, laki-laki cenderung memiliki jam kerja yang lebih banyak dibanding perempuan, dan jam kerja laki-laki lebih panjang karena biasanya laki-laki tidak melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya, lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Menurut saya, isu kesetaraan gender menjadi sebuah pekerjaan rumah yang penting untuk segera diselesaikan oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, karyawan, hingga masyarakat itu sendiri. Jika kita dapat menyediakan lebih banyak kegiatan atau kesempatan bagi perempuan untuk memainkan peran dalam ekonomi, dalam suatu pekerjaan, dalam suatu jabatan eksekutif dalam suatu organisasi, maka saya yakin nilai perempuan akan semakin luar biasa. Oleh karena itu, sebaiknya untuk kedepannya kita dapat melakukan perbaikan dan juga melakukan pengurangan diskriminasi lah terhadap kaum perempuan, karena kaum perempuan juga menjadi hal sangat penting yang mendorong untuk untuk memajukan kinerja dan juga produktivitas orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, mohon maaf jika melebihi waktu yang telah ditentukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.